Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu guru yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tematik tema 2. Disiapkan terlebih dahulu bukunya ya. Sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama membuka materi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, Bu Guru akan membahas mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam. Minggu kemarin kita sudah membahas ya mengenai bentang alam. Nah, untuk hari ini kita ada keterkaitannya dengan bentang alam. Bentang alam yang ada di Indonesia terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dataran tinggi, gunung, dan lautan. Setiap bentang alam itu memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Misalnya, kayak perkebunan, kemudian ada pertanian, kemudian juga ada dari lautnya perikanan ya, dan masih banyak lagi. Nanti Bu Guru akan membahas satu persatu. Nah, dari semua potensi bentang alam tersebut, manusia bisa memenuhi kehidupannya. Nah, dari yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu. Kayak misalkan ada penjual dan pembeli, ada barang ya. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Biasanya di daerah pegunungan memiliki tanah yang subur dan udara yang segar, sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan ya oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Petani menanam berbagai jenis tanaman, antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, dari hasil pertanian dan perkebunan itu, para petani bisa menjualnya ya. Nah, dari hasil penjualan itu bisa digunakan untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidupnya ya. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam. Yang kedua, kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, seperti ya peternakan hewannya itu seperti sapi, bisa diambil susu dan dagingnya. Kemudian juga ada ayam, bisa diambil telur dan dagingnya atau ayamnya ya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, semua hasil peternakan atau kegiatan usaha budidaya tersebut bisa dijual. Nah, dari penjualan itu mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya tersebut
bisa memenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang bagian peternakan. Yang ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Apa sih itu perikanan darat? Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, empang, sawah, dan kolam. Jenis dari perikanan air tawar ini yang dibudidayakannya yaitu ada lele, nila, mujahir, gurame, dan ikan mas. Kemudian perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis yang dibudidayakannya dari perikanan air payau ini yaitu ada bandeng, ikan patin, dan ikan kakap. Kemudian yang keduanya, perikanan air laut. Apa sih itu perikanan air laut? Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, di Indonesia, usaha penangkapan ikan di lautnya itu dilakukan oleh nelayan masih secara tradisional ya. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapannya. Laut juga menghasilkan udang ya. Ada kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapannya ditujukan untuk diekspor. Yaitu ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat rumah tangga, dan bahan bakar. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan di Indonesia antara lain ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat peralatan rumah tangga atau membuat industri peralatan rumah tangga. Kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Apa sih itu perdagangan? Perdagangan adalah
kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali. Jadi adanya penjual dan pembeli. Ada produsen dan konsumen. Perdagangan di Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Nah, perdagangan itu biasanya tidak hanya dilakukan di pasar-pasar ya, tetapi juga banyak tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan. Ada mall ya, kemudian juga ada tempat-tempat yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli. Yang selanjutnya yaitu perindustrian. Apa sih itu perindustrian? Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan, ada rumah tangga, industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Yang selanjutnya, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dilakukan atau yang dikelola oleh pemiliknya secara sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Biasanya usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan yaitu yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kemudian yang selanjutnya usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Kemudian ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha membuat kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, itu semua jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Selanjutnya yaitu jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Jenis usahanya terdiri dari yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma
memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan. Nah, itu contoh usaha berbentuk firma, yaitu konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, jenis usaha yang dikelola secara kelompok yaitu persekutuan komanditer atau CV, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Misalkan seorang pemilik saham PT XYZ tidak ikut mengelola usahanya. Beliau membayar karyawan-karyawan untuk mengelola perusahaannya. Jadi pemilik PT ini biasanya yang atasan atau direkturnya ya. Jadi tidak terlibat, tidak ikut serta mengelola usahanya, tapi yang pemiliknya ini hanya membayar karyawan-karyawan untuk mengelola perusahaannya ya. Jadi yang bekerjanya itu ya karyawan-karyawannya yang terjun langsung. Yang selanjutnya jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contohnya BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yaitu ada PT Garuda Indonesia, kemudian PT Kereta Api, dan masih banyak lagi ya badan usaha milik negara yang dikelola langsung oleh negara. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada koperasi ya. Koperasi ini jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang terakhir ada dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi 3 jenis, yaitu produksi atau pembuatan. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi produksi ini disebut dengan produsen, orang yang membuat atau menghasilkan barang untuk kebutuhan. Kemudian distribusi atau penyaluran. Nah, setelah diproduksi barang-barangnya, kemudian disalurkan. Nah, kegiatan menyalurkan barang ini ke konsumen ya. Jadi dari produksi, kemudian disalurkan sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang terakhir, konsumsi atau pemakaian adalah pemanfaatan barang hasil produksi oleh konsumen. Nah, tadi yang sudah diproduksi, kemudian disalurkan sampai ke tangan konsumen atau ke pemakai ya, untuk manfaatan barang hasil produksi tersebut. Nah, itu kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya, setiap kegiatan ekonomi pasti memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda dalam masyarakat. Nah, jika salah satu kegiatan ekonomi tersebut terhambat, otomatis kegiatan ekonomi yang lain akan terhambat pula. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain, karena semuanya adalah saling membutuhkan. Demikian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kalau belum paham, boleh disimak kembali videonya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca lafadz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.